Salam sejahtera, saya Eko Haryanto, saya dosen Politeknik Industri ATMI. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang RPS elemen mesin yang saya ampu yang merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa semester 3 pada Prodi Mesin Industri. Berikut saya bagikan RPS-nya. Secara deskripsi singkatnya, mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di Prodi Mesin Industri Politeknik Industri ATMI, bertujuan untuk memberikan pemahaman mahasiswa tentang berbagai jenis poros, bantalan, dan sabuk, fungsinya dalam suatu peralatan mesin, cara pemilihan, dan cara perhitungan untuk menentukan jenis yang sesuai. Mata kuliah ini akan memberikan dasar mahasiswa dalam perancangan suatu mesin atau peralatan sesuai dengan tuntutan yang diberikan. Metode pembelajaran yang dilakukan secara luring atau tatap muka langsung dengan memberikan materi secara teori, memberikan contoh soal, kemudian memberikan soal dalam kasus nyata untuk diselesaikan oleh mahasiswa secara mandiri atau bersama. Penilaian dilakukan dengan memberikan kuis, tugas, dan ujian akhir semester sebagai evaluasi penilaian. Jadi cara singkatnya materi ini, mata kuliah ini akan berikan dasar perancangan bagi mahasiswa dalam menyelesaikan tugas TA-nya ketika melakukan magang di industri pada akhir semester mereka, pada semester ke-6. Ada 3 buku diktat yang dipakai, yaitu terutama dasar perencanaan dan pemilihan elemen mesin itu akan bahas tentang poros. Yang kedua, bantalan gelinding. Yang ketiga, transmisi sabuk. Dan buku pendukungnya tentang mekanika teknik yang akan menjadi dasar untuk perhitungan poros penyangga. Kalau dijabarkan secara per pertemuan, maka pada pertemuan pertama, mahasiswa belajar tentang jenis-jenis poros, lalu mahasiswa juga belajar kembali, review tentang gaya, tentang tegangan, tentang regangan. Yang ketiga, belajar membaca diagram Smith. Diagram Smith ini merupakan diagram untuk mencari batas tegangan izin yang diperbolehkan dalam perhitungan suatu poros tergantung pada jenis porosnya. Pertemuan kedua maka akan belajar tentang poros transmisi. Mereka akan belajar tentang membaca diagram Smith, tapi khusus hanya untuk poros transmisi. Lalu selanjutnya setelah mereka mampu membaca diagram Smith, maka mereka belajar menghitung dimensi poros yang dibutuhkan berdasarkan dari tegangan izin dan dari daya yang ditransmisikan. Pertemuan ketiga akan belajar tentang mekanika teknik. Mereka mereview kembali tentang cara-cara menghitung momen bengkok. Jadi dimulai dari perhitungan, belajar perhitungan gaya pada tumpuan, itu baru belajar menghitung momen bengkok. Karena momen bengkok akan dipakai sebagai dasar perhitungan pada materi selanjutnya, yaitu poros penyangga. Pada pertemuan selanjutnya, maka belajar tentang poros penyangga, perbedaannya dengan poros transmisi. Mereka juga belajar membedakan jenis-jenis poros penyangga, perbedaannya dengan poros transmisi. Lalu mereka juga belajar membaca diagram Smith, tapi khusus hanya untuk poros penyangga, menghitung poros penyangga. Ketiga, mereka belajar menghitung poros penyangga berdasarkan dari momennya, momen maksimum pada poros yang terjadi. Setelah materi poros selesai, maka pada pertemuan kelima akan dilakukan kuis. Pertemuan ke-6 akan memasuki materi baru, yaitu tentang bantalan. Mereka belajar tentang dasar-dasar bantalan, lalu belajar jenis-jenis bantalan dan penggunaannya. Pada pertemuan ke-7, mahasiswa akan belajar menghitung jenis bantalan yang akan digunakan hanya untuk beban radial. Pada
pertemuan ini akan seperti pelajaran mekanika teknik menggunakan gaya tumpuan poros untuk menentukan beban pada masing-masing tumpuan bantalan. Pertemuan selanjutnya akan memberikan permasalahan yang lebih kompleks dengan menggabungkan gaya aksial dan gaya radial pada bantalan. Bagaimana mereka belajar menggabungkannya, kemudian menghitungnya untuk mendapatkan bantalan yang sesuai berdasarkan gaya, berdasarkan umur pakainya. Pertemuan berikutnya membahas bantalan tentang roll kerucut dan bantalan bola kontak sudut, karena berbeda dengan pertemuan selanjutnya karena dengan metode yang agak berbeda. Setelah pertemuan tentang bantalan materi selesai, maka pada pertemuan ke-10 akan diberikan kuis untuk evaluasi. Pertemuan selanjutnya akan memasuki materi baru, yaitu tentang sabuk. Pada pertemuan ini, mahasiswa belajar tentang jenis-jenis sabuk dan fungsinya. Pada pertemuan selanjutnya, mahasiswa akan belajar tentang penentuan sabuk rata. Fungsinya sabuk rata, pemakaiannya di mana, kemudian mereka menentukan jenis sabuk rata yang digunakan berdasarkan dari daya yang ditransmisikan dan kondisi kerjanya. Pada pertemuan selanjutnya, mereka belajar tentang sabuk V standar. Pertemuan berikutnya, mereka belajar tentang sabuk V sempit. Ketiga sabuk itu, sabuk rata, sabuk V standar, dan V sempit merupakan sabuk yang umum digunakan pada mesin-mesin industri. Setelah pertemuan materi tentang sabuk selesai, maka diberikan kuis ketiga, yaitu materi tentang sabuk. Pada pertemuan terakhir, dilakukan ujian akhir semester. Penilaian berdasarkan ketika ada empat faktor penilaian, yaitu dari UAS besarnya 30%, kuis 30%, tugas 20%, dan partisipasi aktif 20%. Demikian penjelasan saya tentang RPS, mata kuliah yang saya ampu. Berikut ini adalah video pemberian materi di kelas tentang materi sabuk V sempit. Terima kasih banyak. Di sini ada tulisan daya teoretik menggunakan daya teoretik dari KA sama dengan 1,3. Nah, oke. KA itu namanya faktor kerja. Faktor kerja itu ini. Start dari enoda, bulat dari shock. Ini uniknya, ini masih pakai bahasa Inggris, tapi di kita juga saya terjemahkan. Nah, cari faktor K-nya kalian lihat di halaman di belakang, di lampiran. Di halaman lampiran nah, halaman 40. Halaman 40. Halaman 40. Buang ke sini aja. Nih. Ulang. Bakal lihat tadi. Di sini lah tulisannya startingnya. Ini udah kelihatan. Kan mulai dari awal nih. Penggerak kita pakai apa? Ini kan ada penggerak ini. Motor listrik. Motor listrik kemana? Bawah. Paling bawah. Kalau bawah tuh coret-coret temboknya yang kena.
Di bawah. Bawah. Oke, untung di atas. Itu kan lalu tadi masalah kerjanya apa? Start, heavy and often kan? Ini kan awalan, starting. Harusnya itu juga soalnya cara ini awalan kan, tapi kan berat dan sering heavy and often. Benar kan? Berarti dari sini kan motor listrik, kita punya motor listrik yang naik ke atas sampai sini. Naik ke atas sampai sini. Sampai sini, berat dari lalu kalian tarik ke sini. Setelah itu apa? Full load. Heavy shock. Ini kan? Beban penuh, full load, kejut berat. Yang mana tadi? Ini. Nanti ini pas garis ini, kadang-kadang ada di sini nih. Kalau misalnya kasusnya seperti ini, kalian narik garis sendiri. Lalu kalian juga narik garis sendiri di sini. Patokannya berdasarkan yang ada. Tapi ini enak nih. Dari sini kan naik nih. Sampai sini. Apanya? Kemiringannya. Iya. Nyesuaiin sama sini karena sini sempit, sini lebar kan. Mesti kira-kira sendiri. Jadi terpolasi aja. Ya. Kira-kira. Misalnya kalau di sini kurang lebih sepertiganya, di sini juga sama nih. Sepertiganya banyak kali garis saja. Jadi sampai sini. Nah, ini baru sekarang nih bikin garis sendiri. Ini kan di sini kita naik garis sendiri. Setelah itu ke bawah kita pakai ini. Ini sabuk. Kita pakai belt kan, misalnya. Nah, ini yang rempong nih. Ini tarik ke sini. Nah, ini yang agak ngambil-ngambilnya agak susah. Nah, di sini kita pakai satu dan kita berhenti di sini. Nah, berhenti di sini. Tuh. Setelah itu goyang ke kanan lagi. Ini. Kita pakai 8 jam. Bikin garis dulu. 8 jam di mana? Di sini 8 jam ini. 8 jam 2,2 kurang. Kalian bulatin aja. Yang paling dekat kemana? Kalau dibandingkan 2 itu 1,1. Ini 2,1. Ini 2,2. Kalian mau pakai 2,1 atau 2,2? Nggak salah ya. Hari ini 2 miring nih. Dia miring. Ini. Yo. Pakai 2,2 aja lah ya. Ya. 2,2. Mas Eko, misalnya waktu operasinya kalau makin tinggi apa sih pengaruhnya? Makin tinggi gimana? Enggak, jadi kan operasinya kan. Misalnya nih, kita tahu 2,2 tapi bilang buat safety kasih 2,5 atau 3. Oh, tipe beltnya nanti lebih gede. Oh. Ini untuk menentukan tipe belt. Jadi nanti kalau misalnya 2,5 ini mau naikin 2,5 aja misalnya itu, nanti tipe beltnya lebih gede, ukurannya lebih gede. Oke, kita pakai 2,2 ya. Nah, banyak video lagi ya. Wah. Oke, tadi yang nomor A, kakaknya 2,2 gitu. Yang pertama A. Sumpah, videonya ada lagi 150. Sekarang kalian ke tabel 16-11. 16-11 itu di halaman 46. Di 46 kalian lihat titik B16-11 di bagian B sabuk sempit halaman 46.
Ketemu? Belum. Oke, kalian lihat yang di bagian bawah itu daya teoritis, yang di sumbu X, sumbu Y-nya itu RPM. RPM-nya 750. Kalian lihat 750. Kalian tarik ke kanan sampai P aksennya 40,7. Itu maksudnya di ritmenya 1 apa? Pak, di sini 750. S P B Ya. masalahnya itu garisnya nggak linear itu. Apanya? Skalanya nggak sama kan? Iya. Di atas 700 ada garis tipis itu 800. 800 ke 950 itu lebih bebas. Oke, berarti kita sambungnya SP. Nah, pakai PB 16 11 tipe satunya SPB. Balik lagi ke halaman 33. Kita mau mencari diameter puli. Diameter puli yang B. D1 diameter puli kalau yang indeksnya 1 berarti tulisannya gini. N1 P1 D1 ini semua yang ada di motor. Pokoknya yang indeksnya 1 itu di motor semua. Kalau indeksnya N2 P2 D2 ini yang di mesin yang digerakkan. Kita ke B, diameter pulinya. Nah, kalau yang ini memang agak unik patokannya. Yuk. Aduh. Curi di kelas sebelah dulu. Diameter puli ke sana untuk menegakkan. Tapi untuk memudahkan pemasangan dia juga bisa dimajukan. Nih, ini pengurangan jarak untuk pemasangan satu. Untuk pemasangan itu rumusnya 0,015 separuhnya nih. 0,015 kali 3150. Separuhnya 94,5 enggak? 47 Pak, 47,25 47,25 mili. Nah, jadi dia bisa harus dimajukan 47,25 mili. Jadi kalian di fix log-nya kalau posisi 0 yang di sini ke belakang bisa 94,5 mili mundur, dia juga bisa maju 47,5. dari titik tengah gitu Pak. Ya, di slotnya. Tapi di ini juga nggak apa-apa. Banyak aturan ini juga begini. Jadi lebih resiko tulang yang mulia saja. Ini untuk ini kan namanya apa? Apa ya maju begini namanya? Jumlah sabuk. P aksennya tadi berapa? P aksen 40,7. P aksen 40,7.
Daya nominal. Daya nominal. TB 1615B. TB 1615B. Titik PN. Halaman 51. Kita pakai sabuk tipe tadi tipenya apa sih? SPB. Oke. Halaman 51 kalian lihat yang profil SPB. Profil SPB. Putarannya 750 rpm. Kita pakai D-nya berapa sih? D1-nya tadi berapa? 250. 250. Coba dari 750 yang di profil SPB kalian tarik ke 250. Skalanya ini nyebelin banget ya, sama sekitaran 12 Pak. 12 Di atas 10 Pak. kira 12-an. 12 ya. Oke lah, kurang lebih 12 ini ya. 12 KW. 12 kW per milimeter. Oke. PN, oke, sekitar 12 mili 12 kW per milimeter. Kita bikin nilai apa lagi? Halaman 33. Cari halaman 34. Jika set PN PN lalu kita cari UZ. UZ itu apa? Pertambahan daya sesaat 1616B. Pertambahan daya sesaat. Pertambahan daya sesaat itu pada waktu start. Daya sesaat TB 1616B. Coba kalian lihat. UZ. Punya pakai UU berapa nih? Jerman banget. Kita cari C1. C1 tabel mencari C1 faktor mencari C1 itu dari TB 1617A 1617A coba kalian lihat 1617A. Oh, enggak, langsung baca. Sudut lirik kita 165, C1 nya berapa? Langsung baca 0,95 0,96 ya. Ya. Yang 165 kan Pak? Apa? Yang 165. 165 kan sudut liriknya kan? Iya. Di halaman 54. Oh ya benar. 0,98 gitu. Itu berarti satu nomornya di tengah-tengah antara 160 170. Iya. Garis tengahnya itu 0,95. Oh 97 gitu. 0,97. 0,19 ya. Oke, balik lagi ke halaman 34. Kita mau mencari C2. Faktor C2 1617C. Faktor mencari C2 mencari C2 TB 16 16
SPB panjang sabunnya berapa? 3150 kan berarti berapa meter? 3,15 meter. Yang C2 Pak. Oh. 3,1. Ini kan berarti 3,15 meter. Oke. Yang di halaman 55 itu satuannya adalah meter. Berarti dari 3,15 kali yang tarik sampai profil SPB ketemunya berapa? Setengahnya ini 3,5. Kita tuang ini. Oke. Bisa dibulatkan jadi 3,2. SPB 1, tengahnya 0,5 sekitar 1,05. Kalau yang sebelah kiri kan 1,0 lalu 1,1. Tarik ke atas SPB 1,05. Kalau beda dikit juga, kalau pakai 1,04 juga nggak ngaruh sih sebenarnya. Oke, jumlah sampelnya berarti nggak ketemu nih. Pakai rumus di halaman 16-29 Z. Dan jawabannya jalan jumlah. P aksennya kita pakai berapa sih? P aksen 40,7 dibagi PN per usen. PN ini berapa? 12 ditambah usennya 0,5 kali C1 kali C2 kali C1 nya 1,05, C2 nya C1 nya 0,97, 1,05 ini berapa? Ini ada di halaman ini contoh soalnya ya, penjelasan halaman 33 sampai 34. Oke. Berapa? Set. Jumlahnya berapa jumlahnya? Oke, berarti kalau saya hitungannya 3,21, berarti saya pakai 1